Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bun, kenapa Tuhan itu menciptakan rasa sakit? Sakit itu ya, rasa sakit itu yang ditimbul, rasa sakit yang dari tubuh kita, ya, yang muncul dari tubuh kita, itu sebenarnya alarm. Tubuh kita itu ngasih alarm, ngasih sinyal supaya kita itu sadar, supaya kita itu paham, supaya kita itu tahu, oh ini loh ada ketidakseimbangan di dalam. Lah ketidakseimbangan itu bisa macam-macam ya sebabnya. Pola hidup mungkin, pola makan mungkin, atau pola pikir, karena pola pikir ini yang dominan ya, yang paling banyak biasanya, karena pola pikirnya yang beruwet ya, akhirnya mempengaruhi pola hidupnya, mempengaruhi pola makannya, mempengaruhi pola istirahatnya ya. Ketika dampaknya sudah semakin melebar, akhirnya terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, dan di titik di mana ketidakseimbangan itu berada, akhirnya harus memberikan alarm, harus teriak-teriak. Soalnya kalau tidak teriak-teriak itu kita nggak tahu, kita nggak dengar, kita nggak paham. Akhirnya teriak-teriaklah yang di dalam ini. Cara teriaknya gimana? Ya dengan menimbulkan rasa sakit. Ketika ada rasa sakit itu kita baru sadar, oh ada sesuatu ini yang di dalam. Baru kita mikir, oh kok sakit, oh kenapa sakit, dan akhirnya tergerak untuk mencari tahu sebab rasa sakitnya dan mencari solusi untuk mengatasi rasa sakitnya. Itu kan manusia kebanyakan itu begitu. Jadi apapun penyakitnya ya, itu adalah tanda ya, itu adalah tanda, itu adalah sinyal bahwa ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Coba kita renungkan ya, coba kita evaluasi, sama-sama kita mengevaluasi seberapa sering sih kita itu memperhatikan mata kita, memperhatikan hidung kita, telinga kita, mulut. Ini kayak gini nih, aku sedang sakit gigi nih saat ini. Nah, apapun penyakitnya ya, apapun penyakitnya, itu adalah bukti bahwa ada ketidakseimbangan di dalam. Dan penyakit itu biasanya diawali dari pikiran. Banyak sekali WA yang masuk ya, yang sehubungan dengan penyakit kanker. Kayak contoh penyakit kanker ini sekarang kan udah nggak pandang bulu ya, bisa orang muda, orang tua, bisa orang kaya, orang tidak punya, pokoknya segala strata sosial itu sekarang bisa kena. Dan dari beberapa case yang aku tangani untuk cancer, karena aku melakukan pendampingan untuk teman-teman yang sedang mendapatkan berkat dengan aktifnya sel cancer di tubuhnya, itu ya udah cukup lama ya, sejak tahun 2018 sampai sekarang. Nah, kebanyakan orang-orang yang sel kansernya itu aktif, itu rata-rata orang-orang yang tidak bisa mengelola pikirannya. Kebanyakan begitu. Kalau perempuan itu kebanyakan yang mendem. Jadi tiap kali ada masalah itu dipikir, dipendam. Jadi emosinya tidak dikeluarkan, dipendam. Segala-gala dipikir. Orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang marah, orang yang nesuan, orang yang pokoknya dia tidak mampu untuk mengendalikan pikirannya
dan otomatis dia tidak mampu mengendalikan rasanya. Coba diperhatikan, semua itu ada kaitannya dengan pola pikir. Dari pola pikir akhirnya mempengaruhi pola hidup, dari pola hidup akhirnya mempengaruhi pola istirahat, mempengaruhi pola makan, dan pola-pola yang lain. Ketika banyak ketidakseimbangan di dalam, ya udah berontaklah tubuh kita. Gitu. Jadi setiap kali ada alarm yang berupa rasa sakit, itu kita harus evaluasi tuh. Kita harus evaluasi, ya apa ya? Karena nggak ada rasa sakit itu, oh sakit itu takdir, sakit itu pemberian, sakit itu karena ini karena itu. Enggak, sakit itu karena kita sendiri yang menciptakan sebenarnya. Itu adalah investasi jangka panjang dari kehidupan kita sebelumnya, yang kemarin-kemarin, dari kehidupan kita di belakang. Jadi sakit itu bukan takdir, sakit itu bukan bukan pemberian, bukan ujian, ya. Sakit itu bukan ujian dari Tuhan, enggak. Sakit itu bukan takdir, enggak. Sakit itu karena kita yang tidak mampu mengelola pikiran, ya. Kita yang tidak mampu mengelola rasa, ya. Dan kita yang tidak pernah peduli dengan badan kita sekujur. Wes pokoknya seolah-olah itu kita hidup sendirian, padahal enggak loh. Kita hidup itu enggak sendiri. Kita ditopang dengan tubuh kita, dimana di dalam tubuh kita itu banyak sekali loh ini yang di dalam ini, ribuan kalau kita mau prereli satu persatu. Jadi kita itu tidak hidup sendirian. Jadi luangkan waktu, ya, sebelum tidur, luangkan sedikit waktu, paling nggak lama-lama, 5-10 menit aja cukup. Untuk apa? Untuk menyapa tubuh kita, ya, badan sekujur ini loh, untuk menyapa tubuh kita, untuk mengucapkan terima kasih kepada tubuh kita, untuk menyampaikan permintaan maaf kalau selama ini kita banyak abai, ya, dan memaksa tubuh kita untuk bekerja lebih keras dari yang seharusnya, gitu ya. Jadi aku ulangi, sakit itu bukan takdir, sakit itu bukan ujian, sakit itu adalah manifestasi dari apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Numpuk, akhirnya protes tubuhnya. Protes dengan cara apa? Protes dengan memberikan rasa sakit. Karena kalau tidak memberikan rasa sakit, kita ini gak sadar gitu. Kita gak paham, gitu ya. Dan sakit adalah bentuk ketidakseimbangan yang ada di dalam tubuh kita. Apapun itu bentuk ketidakseimbangannya. Oke, semoga terjawab dan semoga jawabannya sesuai dengan kebutuhanmu. Terima kasih. Rahayu. Dadah.